Adik-adik semua. Kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow. Keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik? Kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial. Dan hadiahnya adalah syuting bareng Super Bowl Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. wah. Dan bisa jadi nih syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Super Bowl. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Halo teman-teman, halo Kak Daniel dan Kak Nanda. Hari ini Gizmo mau memberi tantangan kepada kalian untuk menemukan tempat yang dingin sekali dan bersalju. Di sana, kalian akan mendapat 2 misi yang dapat membuat kalian menjadi lebih berani. Apakah kalian siap? Ayo. Rusakin. Iya. Wah, kita di mana ini? Wah, Kak Nanda. Akhirnya kita sampai di tempat di mana Superbook mengarahkan kita. Betul. Tulisannya sih Trans Snow World. Tadi si Gizmo bilang kita ke tempat yang salju. Harusnya benar ini ya. Ada salju. Pantas Gizmo suruh kita pakai jaket. Betul. Aduh, aku udah kedinginan dari Tapi yang pasti Kak Nanda tenang aja. Adik-adik tenang aja. Setiap kali Superbook mau bawa kita ke satu tempat, pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari. Betul sekali. Kak Daniel, kita belum sapa adik-adik. Oh iya. Halo adik-adik. Sabar dong. Shalom adik-adik. Kembali lagi di Super Bowl Kids Club New Season. bersama Kak Nanda. Kak Daniel. Kak Daniel, aku udah gak sabar nih buat menjalankan misi dari Gizmo. Tapi ngomong-ngomong tentang misi dari Gizmo Kak Nanda. Ini ngomong-ngomong tentang salju. Iya. Adik-adik, kalian ada yang pernah main salju nggak sih? Kak Daniel itu agak takut sih Kak main salju. Iya sih. Apalagi kalau dingin banget Dingin gitu. ya? Iya. Adik-adik pernah punya pengalaman nggak sih main salju? Iya. Coba tulis deh di kolom Coba. chat. Yang pernah ke luar negeri mungkin. Iya. Atau ke wahana-wahana yang ada Wahana-wahana. saljunya. Seperti mungkin ice skating kan. Ice Dingin skating. juga tuh. Kan aku takut Kak. Iya. Kalau tiba-tiba Superbook kasih tantangan sama kita. Iya, gimana ya? Bisa nggak ya? Apakah kita bisa menjalankannya? Adik-adik. Menyelesaikannya? Gimana kalau kita langsung masuk aja, Ayo, yuk. selesaikan misinya Iya. Dan kita lihat dapatkan apakah kita pesannya. berhasil atau enggak. Sekarang gimana kalau kita langsung masuk aja ke dalam dan menyelesaikan misi ini? Takut. Berani nggak ya kita? Tahu, ayo deh, ayo ikutin kita yuk. Kak Daniel dulu. Kita satu kali akses ya Kak. Oke, siap. Kita keluar masuk. Nanti ukur kakinya di depan sapi, setelah itu ke landing untuk pengambilannya. Oke. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya 11 deh gua. 11, Ini. 11. Oh ya, 43. Ayo kita langsung ambil aja.
Oke, terima kasih. Ini sepatu aku ya. Terima kasih. Situ. Yuk. Wah, seru banget. Oke. Kita udah ganti sepatu. Ini kita taruh mana nih? Penitipan sepatu. Silakan sepatunya dijagain ya, Kak. Pintu masuknya sebelah kiri kakak ya. Oke, terima kasih. Terima Thank you. Wah! Wah! Kananda, kita lagi di mana nih? Kita tersesat di mana? Kita di Kroasia. Gak tahu. Hah? Ini kenapa ada banyak salju di sini? Oh, kita di Korea Selatan. Ah, Oh, Kak Daniel, aku tahu kita di mana. kita di mana, Kak? Di Trans Snow World Bekasi. Wow! Tapi ngomong-ngomong tentang kemerdekaan Kananda, Ya, Kak Daniel itu masih suka sedih Kananda. Karena ternyata masih banyak adik-adik kita yang diselimuti sama rasa takut. Karena mereka dibully, diejek sama teman-temannya, dijahatin sama teman-temannya. Akhirnya banyak anak-anak di Indonesia yang belum merdeka. Kak Daniel suka sedih. Rasanya Kak Daniel pengen belain mereka satu-satu, Kananda. sebentar Kak Daniel. Nih ya, membela itu tidak semudah itu Kak Daniel. Kita Iya harus sih. merubah orang. Kita belum nanti kita ngebela malah kita yang jadi dijauhin, kita dimusuhin, kita jadi yang bully. Emang Kak Daniel Iya. nggak takut? Aku sih takut sih, Kak. Pasti itu nggak mudah ya kan adik-adik? Iya kan? Bener. Superbook! Itu misi dari Gizmo. Ayo Oh iya, kita misinya. lihat apa misi dari Gizmo. Kak Daniel dan Kananda, ini misi pertama kalian. Kalian harus menuruni lereng salju ini menggunakan slider sambil menghafalkan super ayat hari ini, yaitu Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apakah kalian siap? Wah! Berarti cocok banget dong buat Kak Daniel, Kananda. Iya, siapa tahu bisa hari ini Kak Daniel bisa membela kebenaran di seluruh dunia ini. Betul. Dan mengumpulkan keberanian sebanyak-banyaknya. Oke, gimana? Tapi Kak Daniel nggak mau gerak kalau adik-adik semua nggak kasih tepuk tangan. Oke, kalau gitu. Kak Daniel siap? Kak Daniel siap? Siap, kita ke misi pertama. Let's go! Kak Daniel main ini yuk. Oh, kita main pelosotan ini kayaknya ya? Iya, aduh, mana aku takut banget tahu sebenarnya sama ketinggian. Sama. Malah dingin lagi. Tapi nggak apa-apa Kananda. Ini demi kita mendapatkan pesan dari Gizmo. Oke, kalau gitu. Dan mengumpulkan keberanian adik-adik. Adik-adik kita berani nggak ya? Oke, Kak Daniel. Oke. Kita berlomba siapa yang akan hafal dan nyampe pertama. Kak Nanda, yang namanya hafal menghafal, udah pasti Aku yang menang. pemenangnya adalah Oke. kamu. Ayo. Tapi menyelesaikan tantangan dengan penuh keberanian, itu aku rajanya. Aduh, aku takut beneran fix. Ayo Kak Gimana Nanda. sih? Wah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau. Yeay. Oke, aku yang pertama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Yeay. 1-0. Oke, Kak Daniel gimana kalau kita ajak adik-adik buat kita sebutin super ayat bersama-sama? Oke, let's go. Oke, kita sebutin sama-sama ya adik-adik. Siap?
1, 2, 3. Super ayat. Ayat hari ini. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi. Oke, sekali lagi Kananda. 1, Oke. 2, ya. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, Kak Daniel, kita berhasil. Sekarang, Kak Daniel dan Kananda harus menyusun kata yang akan menjadi super kebenaran kita hari ini, sambil berseluncur menggunakan ban ini. Minta teman-teman Superbook untuk menyusunnya ya. Semangat! Kita masih ada misi kedua adik-adik. Ayo kita Gimana selesaikan, kalau kita Kananda. selesaikan? Tunggu yang aku Ayo, let's go. tinggalkan. Temenin kita adik-adik, let's go. Kita selesaikan misi kedua dari Gizmo. Let's go. Kak Daniel, kita harus menyelesaikan misi selanjutnya. Baik, Doro. Kita harus ke depan situ. Baik, Doro. Tapi kita nggak tahu mau ngapain di atas sana. Tapi ini berat banget ini, Kak. Ya tinggal ditaruh aja. Kenapa kamu ngambil Nggak usah kayak dipikul gitu? ya? Tidak perlu. Oke. Ini tantangannya apa ya kira-kira ya? Aduh, aku takut jatuh deh. Ini keberanianku udah mulai ada 50% kan ada? Oke, sama ini jadi 100%. Harus. Oke. Aku harus mengumpulkan keberanian sebanyak-banyaknya. Aduh, tapi di atas kita mau ngapain ya nanti? Ya, semoga keberanianku tidak kurang. Oke. Oke. Terbang. Ih, seru sekali. Terbang nada, terbang nada. Oke, Kak Daniel, kita sampai. Mari kita selesaikan tantangan dari Gizmo. Oh, di sini tidak terlalu dingin. Aduh, Kak Daniel, kita harus menyelesaikan misi ini. Ini lumayan curam ya, Kak. Iya, aku takut Wah. sekali. Wah. Bisa nggak ya kita menyelesaikan misi ini? Adik-adik bantuin kita ya untuk menyusun super kebenaran kita hari ini. Siap? Siap. Kak Daniel siap? Siap. Ayo. Sembari kita menyelesaikan misi ini, kalian bantu Kananda dan Kak Daniel untuk menyusun kata-kata di atas. Oke. Siap. 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 Masa Siap. Mas? Oke. Kalian siap. Kami tidak siap. Ayo adik-adik. Kalian bantu susun kata-katanya. Wow. Wah. Tuhan Yesus. Adik-adik, apa super kebenaran yang kalian dapatkan? Aduh, jatuh. Aduh, adik-adik, bantuin. Kita di atas nggak bisa mikir. Bener-bener cepet banget tadi. Takut banget, please. Kira-kira kalian udah dapet kata-katanya belum? Kalau belum dapet, lagi nih kan Anda? Udah cukup sekali. Adik-adik, kira-kira kata-katanya tadi apa aja ya kan Apa Anda? coba? Oke. Kalian bener-bener nggak bisa mikir. Ada yang bilang bersama Tuhan. Bersama, oke, Tuhan. Terus apa lagi? Aku berani. Bersama Tuhan aku berani. Apa lagi Kak? Menyelesaikan semua tantangan. Menyelesaikan Menyelesaikan semua. Wow, betul. Betul. Berarti kata-katanya bersama Tuhan aku berani menyelesaikan semua tantangan. tantangan. Wow. Wow. Thank you adik-adik. kasih. Kerjasama yang luar biasa. Kalian luar biasa adik-adik. Ayo kita sebutkan bersama-sama ya. Boleh, ayo Kak.
Siap, 1, 2, 3. Super kebenaran. Bersama Tuhan, aku berani menyelesaikan semua tantangan. Sekali lagi. Ayo, kita semua berdiri adik-adik. Berdiri. Ini jadi iman kita kan Anda ya? Siap Oke. ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Bersama Tuhan, aku berani menyelesaikan semua tantangan. Kak Daniel, kita sudah menyelesaikan kedua misi kita Betul. hari ini. Selamat! Kalian berhasil menyelesaikan misi dari Gizmo. Adik-adik, kita berhasil menyelesaikan semua misinya. Aku tidak menyangka ternyata kita berhasil kan Anda? Tunggu dong. Tos, mantap. Luar biasa ya. Tapi kan Anda, Ya. ngomong-ngomong ini kan tangki keberanian kita hampir terkumpul nih. Ah, Gimana biar makin full lagi kan Anda? ah. Kak Daniel mau ajakin kan Anda dan juga adik-adik semua untuk kita belajar dari satu tokoh di Alkitab. Ya, Tapi kalian harus tebak tokohnya siapa. apa cluenya? Cluenya ya, dia adalah seorang pria yang tadinya takut, minder, nggak percaya diri. Oke. Ya, tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa, dia akhirnya berhasil mengalahkan ketakutannya. Masih bingung ya? Masih banget. Masih banyak ya? Dia adalah seorang yang berhasil mengalahkan, cluenya ya, bangsa Midian yang banyak. Wah, tahu dong. Tahu banget adik-adik, Siapa? kalian tahu pasti kan? Dari Gideon namanya. Dari Ya udah, itu udah bener. Yaudah, Kita langsung belajar ya. animasinya. Dari Gideon. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang tidak mungkin dipilih untuk sebuah tugas yang besar. Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manase, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Kapten, ada tamu istimewa untukmu. Hai Gideon. Oh, teman-teman. Wow, sepertinya semua orang Israel mengikutimu, Gideon. Tidak semuanya, tapi kita punya banyak. Oh, mungkin. Tapi jumlahnya tidak sebanyak musuh kalian. Oh ya ampun. Apakah itu pasukan Midian? Pasukan Midian mengepung negeri kami seperti belalang. Kita perlu pasukan 2 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Tapi pagi ini Tuhan memberitahuku bahwa pasukanku terlalu banyak. Apa? Itu nggak mungkin. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit.
Dengar aku. Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal. Pasti tidak mau. 22.000 pasukan pulang hari ini. Itu artinya Gideon hanya memiliki sisa 10.000. masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang pergi bersama engkau dan yang tidak. Pisahkan pasukan menjadi 2 kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Apa? Cuma 300? Gideon, lawanmu jauh lebih banyak. Aku harus percaya kalau Tuhan akan menunjukkan jalannya. Walaupun buatku itu sulit. Sudah menjadi kebiasaanku untuk ragu dan berpikir tidak mungkin daripada untuk percaya. Saat Tuhan memanggilku untuk mengusir pasukan Midian dari negeri kami, aku membutuhkan banyak tanda. Dan beginilah aku mendapatkannya. Aku berkata pada Tuhan, kalau kau ingin aku selamatkan Israel melalui seperti yang kau katakan, aku menaruh bulu domba di tempat pengirikan. Jika ada embun di bulunya saja dan di sekitarnya tetap kering, maka aku tahu bahwa kau akan selamatkan Israel melalui aku. Dan itu terjadi. Waktu aku datang di pagi hari, tanah sekitarnya kering, tapi bulunya basah karena embun. Tapi aku masih ada pertanyaan. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadapku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oh, dan Tuhan melakukannya malam itu. Bulunya kering, tapi ada embun di tanah sekitarnya. Jadi aku menyimpan ini sebagai pengingat akan janji Tuhan, bahwa Ia akan menunjukkan aku jalannya. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu Pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi, dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk lusa ke semua orang.
berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mereka mengejar kita. Lari! Terjadi. Lihat itu Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami. Lalu putramu, lalu cucu-cucumu akan memerintah. Tidak. Aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Kananda, mungkin Kak Daniel sama Kananda nggak bisa langsung menolong semua adik-adik yang mungkin sekarang lagi ketakutan. Mungkin karena dibully, mungkin karena takut akan sesuatu, dijahatin orang. Tapi hari ini Kak Daniel pengen deh Kananda berdoa buat adik-adik semua. Sama seperti Tuhan bisa memampukan Gideon untuk melawan rasa takutnya. Kak Daniel percaya hari ini adik-adik semua yang mungkin lagi ngalamin ketakutan, pasti juga bisa Tuhan tolong. Betul. Kita doa buat mereka boleh Kak? Boleh ya, adik-adik sekarang kalau itu kalian, Kak Daniel mau ajak kalian, kita sama-sama berdoa hari ini. Kalian mau berdoa bareng Kak Daniel sama Kananda? Mau? Mau ya, kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Ayo adik-adik, Kak Daniel ajak kita semua sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Kami belajar bahwa kasih-Mu terus ada buat kami. Termasuk Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam rasa takut kami pun Tuhan tetap mengasihi kami. Sama seperti Gideon Tuhan. Yang Tuhan selamatkan. Yang Tuhan mampukan. Kami juga percaya. Kami Tuhan akan mampukan. Tuhan, aku berdoa buat adik-adikku sekarang Tuhan, semuanya yang sekarang lagi ngalamin ketakutan. Mungkin mereka dibully, mungkin mereka ngalamin kejahatan dari orang-orang sekitar mereka. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap anak-anak yang saat ini lagi menonton tayangan Superbook. Tuhan, kami berdoa biar kasih setia Tuhan membalut luka mereka, membalut semua rasa takut mereka, membalut semua rasa kecewa mereka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan gantikan dengan sukacita yang baru. Kami berdoa, waktu mereka ambil keputusan untuk melakukan apa yang baik, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak di seluruh Indonesia, anak-anak Superbook. Kami berdoa, biar Tuhan memberkati mereka, biar Tuhan memberkati masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, Amin. Amin.
Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Tetap semangat. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Bagi teman-teman Kiel, sebuah ejekan hanyalah sekedar canda tawa. Namun tidak bagi Kiel. Perkenalkan, nama saya Kiel, kelas 5, umur 11. Suatu hari, Kiel mengalami satu kejadian yang membuat dia sangat terpukul. Saya orangnya minder. Saya di sekolah dibully karena saya giginya maju kayak kelinci. Saat di sekolah saya disuruh gurunya mingkem, tapi saya tidak mau mingkem. Saat saya mingkem, saya tidak bisa napas. Waktu aku diajakin, teman-temanku pada ketawa. Perasaan aku marah dan sedih. Perkenalkan, nama saya Susanti, ibunya Yeskiel Setiawan Wijayanto. Seringnya ya kalau main sama anak kecil di rumah gitu, enggak pernah keluar gitu, enggak. Nanti kalau sudah menjak remaja, saya takutnya nanti dibully teman-teman, nanti dinano teman-teman. Saya tuh takutnya ya gitu. Ya memang sih saya kalau dimarahi, kalau diem aja ya, enggak usah bales enggak usah apa. Bertahun-tahun Kiel menyimpan semua perasaannya dalam hati. Sampai suatu hari, ia diajak mengikuti sanggar belajar School of Life di dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan satu kisah Alkitab dari Superbook yang menyentuh hatinya. Saat aku pertama kali di School of Life, saya malu dan takutnya diejek sama teman-temannya. Ketika saya datang, ternyata saya tidak diejek lagi. Ketika di Seoul, saya suka pelajaran membaca Alkitab dan melihat Superbook. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Saya suka kisah Yusuf. Saya adalah orang yang penakut. Pasti saya diejek-ejek sama temannya. Setelah itu saya berdoa agar saya menjadi pemberani, belajar mengampuni seperti Yusuf. Dia sudah mau ikut pelayanan, bahkan sudah ikut doa ketika kumpul sama teman-temannya, sudah mau bergabung dengan teman-temannya. Dia sudah mau belajar mengampuni, kayak Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Sekarang aku di sekolah menjadi orang yang bukan pemalu. Sekarang aku sudah tidak diejek lagi. Saat saya diejek lagi, saya sudah mengampuni orang itu. Tuhan, saya mau mengampuni teman-teman saya yang lagi membuli saya. Berkati dia agar menjadi orang yang bukan mengejek aku lagi. Lewat Superbook dan sanggar belajar School of Life, Tuhan memulihkan hati Kiel. Kini, Kiel terus bertumbuh dengan penuh keberanian. Terima kasih School of Life dan terima kasih Superbook. Papa Mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari Papa Mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan Papa Mama lainnya. Buat Papa Mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa Mama bisa langsung scan QR Code yang ada di layar kanan Papa Mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari Papa Mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati.
Minggu depan Gizmo akan memberikan tantangan lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan nonton Superbook Kids Club New Season. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Gizmo pamit. Dah.